Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang cara merencanakan dan mengelola keuangan BUMDes. Langsung saja, jadi tujuan program kerja keuangan BUMDes adalah secara finansial dan juga secara sosial. Secara finansial tentunya ini berbicara tentang profit, tentang laba, tentang untung yang nantinya akan adanya peningkatan aset. Jadi sebenarnya kekayaan desa yang dipisahkan menjadi penyertaan modal bagi BUMDes harapannya adalah akan ada peningkatan ya dari modal yang diberikan kepada BUMDes. Kemudian nanti akan diukur dengan hasil usaha. Jadi di kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai bentuk modal harus ada kegiatan usaha yang diputar yang nanti menghasilkan laba atau keuntungan, sehingga nanti aset dari BUMDes itu diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian tujuan secara sosial tentunya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Jadi BUMDes yang pertama kali adalah minimal bisa menjadi peluang usaha atau peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal, tentunya untuk kesejahteraan pengelola terlebih dahulu, karena indikator yang ini tentu tidak kalah penting ya, karena bisa membuka peluang kerja ya bagi masyarakat di desa. Kemudian tentunya dampak yang lebih besar untuk sinergisitas kegiatan ekonomi di desa. Jadi kegiatan BUMDes memang diharapkan bisa mensinergikan atau bahkan bisa lebih menyuburkan, menggerakkan perekonomian desa yang potensi itu masih bisa digali di suatu desa. Dan nanti lebih besar lagi, selain bisa mendapatkan pendapatan asli desa, kontribusi terhadap pembangunan desa, juga bisa untuk dana sosial ya bagi peningkatan kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan di desa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas adalah tujuan secara finansial, bagaimana modal yang diberikan kepada BUMDes itu bisa dikelola dan bisa mendapatkan keuntungan. Seringkali modal yang diberikan itu tidak bisa memberikan dampak karena salah satu penyebabnya karena tidak adanya perencanaan keuangan yang baiknya. Kita akan bahas tentang ini, bagaimana merencanakannya. Kita bahas tahapannya terlebih dahulu, bagaimana tahapan menyusun perencanaan dan mengelola keuangan BUMDes. Jadi ini berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah perhitungan aset awal. Bagi BUMDes yang awal akan didirikan maupun BUMDes yang sudah berjalan, perlu diketahui posisi aset saat ini atau posisi aset terakhir. Nah, bagaimana posisi aset terakhir itu bisa dinaikkan atau bisa ditingkatkan dengan kegiatan usaha yang baik dan benar. Nah, pertama harus ada penghitungan dulu. Nah, ini harus diketahui posisi awalnya dulu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Kalau yang sudah berjalan, andaikan pun asetnya menurun, paling tidak di posisi tertentu itu kita sudah ketahui aset saat itu. Jadi aset terakhir ya. Kemudian setelah itu kita menentukan kegiatan usaha. Bagi BUMDes yang sudah berjalan, kegiatan usaha tersebut dievaluasi apakah bisa dilanjutkan atau bisa ditambahkan atau bisa diperbaiki kembali kegiatan usaha yang sudah berjalan. Kemudian setelah itu kegiatan usaha tersebut kita bisa memprediksikan atau memproyeksikan biaya yang akan keluar, karena di antara keuangan yang masuk dan keluar yang paling mudah untuk kita proyeksikan itu kaitannya dengan biaya yang mungkin akan kita keluarkan, karena itu lebih mudah untuk kita perhitungkan. Setelah itu memproyeksikan pendapatan. Setelah kita tahu berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha tersebut berjalan, maka kita akan ketahui nominalnya, sehingga kita akan tahu berapa pendapatan yang seharusnya didapatkan atau bisa membuat target ya pendapatan yang harus masuk. Setelah itu memproyeksikan biaya investasi. Artinya agar kegiatan usaha tersebut bisa mendapatkan keuntungan, maka kegiatan tersebut harus benar-benar berjalan. Nah, dalam
proses pelaksanaan kegiatan usaha pastinya dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Nah, biasanya dibutuhkan beberapa sarana prasarana penunjang. Nah, ini pembelian dalam bentuk investasi atau aset kita sebut sebagai biaya investasi. Misalnya pembelian mesin, pembelian alat, atau yang lainnya, atau inventaris yang memiliki nilai pakai lebih dari 2 tahun. Tapi kalau kurang dari 2 tahun kita bisa masukkan di biaya. Ya, karena kalau kita sudah punya aset maka akan tercatat sebagai aset atau inventaris atau aktiva. Setelah itu, setelah kita bisa memprediksikan berapa biayanya, berapa pendapatannya, dan juga berapa biaya investasi yang dibutuhkan, kita akan bisa memproyeksikan perubahan aset. Ya, karena dengan pendapatan berapa, biaya berapa, kita akan ada gambaran berapa sih keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha tersebut setiap bulan dan setiap tahun. Nah, setelah itu dari posisi aset awal kita tahu berapa, kemudian keuntungannya berapa, kita akan tahu berapa posisi aset yang akhir, ya, yang diproyeksikan akan ada peningkatan gitu. Setelah itu kita memperhitungkan kebutuhan permodalan. Nah, di sini kita akan dapat melihat, ya, keadaan keuangan BUMDes saat ini tuh bagaimana. Kemudian bagaimana kebutuhan untuk biaya dan juga kebutuhan untuk investasi. Nah, nanti di situ akan kita perhitungkan berapa kebutuhannya dan juga menentukan sumber permodalan itu bagaimana. Nah, ini kurang lebih kita akan bahas satu persatu, Pak. Kemudian juga akan kita simulasikan sehingga akan lebih mudah untuk dapat difahami dan juga untuk dapat lebih dipraktekkan gitu. Oke, satu persatu kita akan bahas. Nanti kita bahas tentang peningkatan aset. Jadi modal awal atau modal saat dihitung itu kita harus ketahui. Nah, modal awal itu artinya modal saat didirikan, kemudian perhitungan aset saat ini. Ini bagi BUMDes yang sudah berjalan, ini harus diketahui posisi aset saat ini. Kemudian kita proyeksikan aset di tahun depan, ya, sebagai rencana program kerja. Nah, contohnya untuk modal di tahun 2020 atau yang sudah lalu, kita harus selalu tahu berapa sih modal yang pernah ditanamkan dari desa kepada BUMDes. Ini untuk menjadi catatan begitu bagaimana siklus atau perubahan modal tersebut. Misalnya tahun 2022 ada kegiatan usaha yang mengalami keuntungan sehingga disebut dengan laba ditahan. Maka ada peningkatan nilai aset yang awalnya 60 juta menjadi 100 juta. Tetapi ketika aset saat dihitung itu ternyata lebih rendah, maka disebut dengan rugi ditahan. Artinya ada kegiatan usaha yang mengalami kerugian. Nah, setelah itu kita mengetahui aset saat ini akhir tahun 2022 kita hitung ada aset senilai 100 juta. Nah, aset itu bisa berupa uang, bisa berupa persediaan bagi yang unit usahanya dagang, bisa berupa inventaris, bisa berupa piutang dan lain sebagainya. Nah, intinya total dari seluruh aset atau aktiva itu senilai 100 juta. Nah, lalu dari aset perhitungan ini kita ingin agar tahun depan, ya, itu ada terjadi peningkatan, ya. Jadi 100 juta ini kita harapkan akan meningkat, ya. Berapa? Ya tergantung bagaimana kita akan melakukan kegiatan usaha. Semakin skalanya besar, maka potensi untuk peningkatannya juga semakin besar. Jadi nanti kita akan proyeksikan aset tahun depan itu berapa. Nah, ketika terjadi perubahan maka akan terjadi penambahan, ya pastinya. Misalnya dari 100 berubah menjadi berapa, berarti nilai peningkatan itulah yang kita sebut sebagai laba yang kita targetkan tahun depan, sehingga nanti asetnya akan naik. Nah, laba di sini tentunya kita dapatkan dari pendapatan dan juga kita harus mengeluarkan biaya. Selisih antara pendapatan dan biaya inilah yang menentukan perubahan nilai aset tersebut, begitu. Nah, tadi misalnya tahun 2022 asetnya 100 juta.
Nah, nanti kita proyeksikan di tahun 2003 berapa. Jadi pendapatan yang menentukan berapa sih kenaikannya dan juga berapa biayanya. Kalau kita bicara pendapatan, kita akan bertanya, lalu dari mana pendapatan itu masuk dan bagaimana biaya itu dikeluarkan kemana gitu. Nah, nanti di sini kita akan mulai menentukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, kita petakan lagi, kita analisa lagi. Jadi dari mana pendapatannya dan bagaimana biayanya. Nah, pendapatan itu kalau kegiatan unit usaha BUMDes biasanya lebih dari satu unit ya, bisa juga cuma satu. Nah, misalnya kita hitung unit usahanya itu ada 3. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan pendapatan. Nah, untuk menjalankan unit-unit usaha yang sudah berjalan, maka akan ada biaya yang keluar. Nanti biaya itu dibagi menjadi 2 hal, yaitu biaya untuk modal kerja dan biaya untuk investasi. Kemudian modal kerja itu akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nanti bedanya apa kita akan bahas. Nah, dari sini kita akan mulai menyusun. Lalu kita akan mulai dari mana? Dari ketiga hal ini, baik pendapatan, biaya maupun investasi, yang paling mungkin akan kita hitung dulu adalah biaya, karena ini akan lebih mudah kita bayangkan bagaimana biaya yang berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu nilainya tadi ya, kita akan tahu seharusnya pendapatan yang masuk itu berapa, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, tentunya kita akan menghitung untuk menjalankan unit usaha tersebut agar berjalan maksimal, kita butuh penunjang seperti apa. Biasanya akan membutuhkan investasi, tapi nggak selalu ya. Misalnya beberapa unit usaha memang tidak membutuhkan investasi. Misalnya beberapa unit usaha jasa gitu ya, jasa simpan pinjam dan lain-lain ya, itu kadang-kadang nggak memerlukan investasi. Bisa jadi cuman 2 ini ya, biaya dan pendapatan. Tapi beberapa unit usaha yang lain seperti pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan penyewaan alat dan sebagainya, itu kadang butuh pembelian atau pengadaan barang. Nah, ini yang akan kita hitung berapa kebutuhan investasi yang akan dikeluarkan. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi kita mulai dari biaya. Biaya itu kan tadi ada 2 hal, ada modal kerja dan investasi. Kita bahas yang modal kerja dulu. Nah, kita ketahui tadi ya, modal kerja itu ada 2 hal. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel. Apa perbedaan biaya tetap dan biaya variabel? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan ada atau tidak adanya kegiatan usaha. Jadi biaya ini akan reguler keluar ya, meskipun mungkin unit usaha tersebut sedang off ya, atau sedang tidak ada kegiatan. Tetapi biaya ini akan keluar sehingga kita akan paling mudah untuk menghitungnya. Pertama, kaitannya dengan gaji dan honor. Kita bisa menghitung nilainya tiap bulan, berapa gaji tiap orang, berapa jumlahnya, kita kalikan dalam 1 bulan, kita bisa prediksikan berapa nilainya. Kemudian misalnya masing-masing orang katakan 1 juta. Jika ada 4 orang maka 4 juta. Nah, ini kan akan mudah sekali. Setiap bulan kita harus mengeluarkan minimal 4 juta misalnya seperti itu. Kemudian listrik, air, wifi dan lain-lain itu juga mudah untuk kita prediksikan. Paling tidak kita akan tahu trennya setiap bulan berapa sih listriknya, airnya, wifi-nya. Kita estimasikan setiap bulan, berarti kita menyiapkan berapa biayanya. Kemudian termasuk penyusutan. Ya, penyusutan juga paling mudah untuk dihitung karena ada atau tidak adanya kegiatan usaha, setiap aset itu akan dihitung berapa nilai penyusutannya. Jadi semakin banyak inventaris maka akan semakin besar juga nilai penyusutannya. Ini kita analogikan ya, kalau kita membelikan mesin, kemudian mesin tersebut baik dipakai maupun nggak dipakai, maka akan ada penurunan nilai ekonomis dari mesin tersebut atau kendaraan atau yang lainnya. Atau bisa juga lainnya ya, biaya tetap. Misalnya rapat koordinasi setiap bulan, kita menganggarkan setiap bulan katakan 200.000 atau 300.000, ya tinggal kalikan 12, atau setiap bulan kita tahu minimal berapa untuk kita siapkan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang akan kita keluarkan saat kegiatan usaha itu
berjalan. Misalnya biaya produksi, berarti kita membutuhkan bahan-bahan untuk kita beli, untuk kita olah, atau biaya pembelian bagi yang unit usahanya dagang, maka kita pasti akan keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan berarti tidak ada biaya variabel, artinya kegiatan perdagangan tidak ada, misalnya seperti itu. Kemudian tadi ya biaya belanja pokok ya untuk perdagangan pasti akan kita keluarkan. Kemudian biaya perawatan ya, beberapa alat ataupun kendaraan yang akan kita gunakan pastinya butuh biaya-biaya untuk maintenance ya. Ini kita hitung dalam 1 bulan berapa. Nah, nanti proyeksi biaya pengeluaran dalam sebulan itu akan kita kalkulasikan secara keseluruhan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Gaji, listrik, air, terus sampai ke bawah itu kita akan dapat nilainya ya. Nanti akan kita simulasikan dengan angka. Kemudian yang kedua biaya investasi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pembelian atau pengadaan itu kita harus rinci berapa sih yang dibutuhkan dan untuk pembelian apa. Nanti nominalnya muncul di sini, tetapi yang nanti akan kita hitung di sini biaya pengeluaran dalam sebulan, karena ini sifatnya adalah operasional yang akan kita hitung labanya atau keuntungannya dalam satu periode. Nah, misalnya biaya tetap kita hitung secara total itu 6 juta. Kemudian biaya variabel kita hitung dalam 1 bulan itu 5 juta. Sehingga modal kerja dalam 1 bulan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, totalnya adalah 11 juta. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kemudian investasi, misalnya kita akan membutuhkan pengadaan, itu misalnya 50 juta. Tetapi yang akan kita pakai adalah 11 juta ini. Nah, ini adalah modal kerja dalam sebulan, harus mengeluarkan 11 juta agar unit-unit usaha itu berjalan, kita membutuhkan 11 juta setiap bulan. Nah, kita kemudian membuat proyeksi atau membuat target pendapatan berdasarkan perhitungan proyeksi pembiayaan BUMDes dalam setahun, maka dapat diketahui proyeksi pembiayaan BUMDes setiap bulan. Tadi setiap bulannya adalah 11 juta. Kemudian maka akan diketahui target pendapatan setiap bulannya juga yang dirinci pada masing-masing unit usaha. Nah, kita tinggal naikkan saja. Kalau biaya dalam sebulan 11 juta, maka kita harus memiliki target dalam sebulan itu di atasnya. Misalnya target pendapatan setiap bulan 15 juta. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan berapa sih gaji pengurus BUMDes, apakah boleh 1 juta, 1,5, 2 juta dan seterusnya, apakah boleh UMR atau di atas UMR. Jawabannya tidak pasti, tergantung skala unit usahanya. Jadi kalau misalnya skala unit usahanya besar, maka kita bisa naikkan gajinya atau naikkan standar gajinya. Tapi bila ternyata skala unit usahanya masih kecil, ya pastinya gajinya akan mengikutinya gitu. Jadi intinya targetnya harus di atas biaya yang dikeluarkan tadi. Misalnya dalam sebulan kita targetkan pendapatan yang masuk itu 15 juta. Lalu kita rinci saja masing-masing usaha. Yang A keuntungan kotornya misalnya berapa, yang nilai akhirnya adalah 15 juta. Intinya target setiap bulan harus 15 juta sehingga setiap bulan akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau kita simpulkan atau kita simpelkan ya, kita akan dapat memproyeksikan peningkatan aset ya. Jadi tadi saya masukkan lagi ya, proyeksi biaya bulanannya berapa, misalnya tadi 11 juta. Proyeksi target pendapatan setiap bulan berapa, misalnya 15 juta. Kemudian proyeksi laba setiap bulan kita pasti bisa hitung, berarti setiap bulan itu ada keuntungan 4 juta rupiah. Sehingga proyeksi laba setiap tahun kita bisa hitung per bulan dikali 12. Berarti akan ada peningkatan laba 48 juta setiap tahun ya, karena 4 dikali 12 adalah 48. Sehingga proyeksi pertumbuhan asetnya akan mudah kita proyeksikan. Jadi aset terakhir tadi misalnya 100 ditambah laba berjalannya 48 juta, maka proyeksi aset di tahun depan adalah kita tambahkan saja 148 juta. Nah, ini nanti kita bisa
tuangkan di laporan keuangan seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana agar kegiatan usaha berjalan. Nah, ini kita memperhitungkan kebutuhan modalnya. Jadi kebutuhan modal kerja ya, misalnya 11 juta per bulan. Kemudian modal investasi misalnya 50 juta. Ini harus sudah bisa dirinci untuk pengadaan atau pembelian apa saja. Lalu kita bisa tahu berapa perkiraan kebutuhan modal yang diperlukan. Ya, minimal modal kerja ini bisa berjalan selama beberapa bulan, misalnya untuk setengah tahun atau 5 atau 6 bulan. Maka perkiraan kebutuhannya sekitar 100 juta. Nah, lalu dilihat bagaimana kondisi keuangan saat ini. Nah, yang kita lihat adalah aset lancarnya. Kalau tadi 100 juta itu kan aset secara keseluruhan. Lihat aset lancarnya misalnya dalam kas, piutang, dan lain-lain. Misalnya 40 juta. Sehingga dari sini kita akan mengetahui perkiraan kekurangan permodalannya sekitar 60 juta. Nah, lalu kemudian dari mana 60 juta ini bisa kita dapatkan. Lalu terakhir kita bahas sumber-sumber permodalan yang bisa kita dapatkan. Nah, perkiraan kekurangan modal itu tadi 60 juta. Lalu dari mana permodalan itu bisa kita dapatkan? Pertama bisa dengan pengajuan penambahan modal. Ya, ini ke desa menyampaikan proposal bahwa kebutuhan kekurangan modal sekitar 60 juta. Kemudian yang kedua adalah pengajuan pengadaan barang atau pembangunan fisik kepada desa. Artinya di sini mengajukan agar ada pengadaan barang atau pembangunan fisik bisa dianggarkan di desa, sehingga nanti ketika sudah dibeli atau sudah dibangun bisa dikelola oleh BUMDes tanpa harus dalam bentuk penyertaan modal. Kemudian yang ketiga bisa dalam bentuk pengajuan bantuan keuangan baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, termasuk mungkin juga bantuan keuangan ke pihak swasta yang memang bisa untuk memberikan bantuan terhadap kegiatan usaha di BUMDes. Kemudian yang keempat bisa juga sumber permodalannya dari kerjasama ya, kerjasama usaha dengan pihak investor ya, yang kemudian nanti ada perjanjian kerjasama antara BUMDes dengan pihak ketiga. Bisa juga mengajukan CSR ya, atau ini bentuk dari perusahaan atau swasta yang menyisihkan sebagian dari labanya untuk kegiatan sosial ya, untuk penunjang kebutuhan sarpras dari kegiatan usaha BUMDes yang mana bisa berhubungan dengan kegiatan sosial. Misalnya pengelolaan sampah ya, itu bisa mengajukan CSR untuk bantuan pengadaan tempat sampah ataupun mesin pengolah sampah, misalnya seperti itu. Kemudian juga bisa terakhir swadaya ya, misalnya ada dari masyarakat desa yang membantu ya secara keuangan untuk kegiatan usaha BUMDes yang biasanya memang sifatnya swadaya dari masyarakat desa tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda atau tanggapan Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.